Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Hervin, NIM 12250111779. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya bab 1, bab 2 dan bab 3, yang dimana di sini berjudul analisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan mall pelayanan publik di MPP Pekanbaru menggunakan metode Fuzzy Chamins atau FCM. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang dimulai dari bab 1. Bab 1, latar belakang. Di pelayanan publik merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang dimana di sini kualitas pelayanan yang baik akan berdampak langsung pada tingkat kepuasan, kepercayaan, serta efektivitas kebijakan pemerintah. Dari berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih bervariasi dan seringkali belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, khususnya di MPP Pekanbaru, sangat penting dilakukan untuk menganalisis pola kepuasan masyarakat secara lebih komprehensif. Diperlukan metode pengelompokan atau clustering. Salah satu dari metode yang efektif dalam mengelola data persepsi masyarakat adalah Fuzzy Chamins. Dan lanjut di rumusan masalah di penelitian ini, yaitu adalah bagaimana hasil pengelompokan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan di MPP Pekanbaru menggunakan metode Fuzzy Chamins atau FCM. Dari rumusan masalah tersebut ada pula batasan masalah. Dari agar penelitian ini terarah dan tidak melebar, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada data penelitian bersumber dari kuesioner yang disebarkan ke masyarakat menggunakan layanan di MPP Pekanbaru yang berjumlah 500 data responden. Kemudian, instrumen penelitian terdiri dari 22 item pertanyaan yang dikelompokkan ke dalam 5 indikator serval, yaitu reliability, responsif, assurance, empati, dan tangible. Dan lanjut di tujuan penelitian, yang dimana di sini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan di MPP Pekanbaru, kemudian mengelompokkan responden berdasarkan tingkat kepuasan menggunakan metode Fuzzy Chamins. Dan lanjut dari manfaat penelitian ini, yang dimana di sini diharapkan dapat memberikan akurasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan di MPP Pekanbaru dan dapat mengelompokkan tingkat kepuasan masyarakat dengan menggunakan algoritma Fuzzy Chamins clustering. Kemudian lanjut di bab 2, yaitu membahas tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, yang dimana di sini tingkat kepuasan merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan publik, yang dimana di sini kepuasan muncul ketika kinerja layanan yang diterima mampu memenuhi dan melampaui harapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam konteks organisasi pemerintah, kepuasan masyarakat menjadi ukuran keberhasilan karena pelayanan publik merupakan mandat utama yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan responsif. Dan lanjut clustering, yang dimana di sini clustering adalah salah satu metode dalam data mining yang bersifat tanpa arah atau unsupervised learning, yang dimana di sini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster berdasarkan tingkat kemiripan antar objek. Secara umum terdapat dua jenis pendekatan clustering, yaitu ada clustering hierarki dan clustering non hierarki, yang dimana clustering hierarki membentuk struktur tingkat, sedangkan yang clustering non hierarki seperti Chamins dan Fuzzy Chamins melakukan pengelompokan langsung ke sejumlah cluster yang telah ditentukan sebelumnya. Dan lanjut di sini membahas tentang Fuzzy Chamins, yang dimana sini merupakan salah satu metode dari clustering non hierarki yang bekerja menggunakan pendekatan logika fuzzy dalam menentukan kedekatan data terhadap suatu cluster. Berbeda dengan metode cluster tegas seperti Chamins yang hanya menempatkan setiap data pada satu cluster secara pasti. Fuzzy Chamins memungkinkan satu data memiliki kedekatan dengan lebih dari satu cluster melalui nilai keanggotaan atau membership. Pendekatan ini membuat Fuzzy Chamins jauh lebih fleksibel dan lebih mampu menggambarkan fenomena yang batas kategorinya tidak tegas, seperti tingkat kepuasan masyarakat yang seringkali berada pada area abu-abu antara puas, cukup puas, atau tidak puas.
Berikut ada penelitian terkait dari penelitian ini, yang dimana di sini penelitian dilakukan oleh Jihan Ridanovetu berserta kawan-kawan berjudul Analisis Kepuasan Masyarakat Mall Pelayanan Publik melalui important analisis di Kabupaten Rembang. Yang dimana di sini hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan belum sepenuhnya merupakan harapan masyarakat karena dari bobot dari kinerja layanan lebih rendah dibandingkan harapan masyarakat. Kemudian ada penelitian selanjutnya perbandingan dari metode Fajicemins dan Cummins untuk kasus di pemetaan data rawan kriminalitas di Kota Semarang, yang dimana di sini peneliti bernama Hana Sugiastu Firdaus beserta kawan-kawan. Hak dari penelitian ini menunjukkan hasil terdapat 1965 kasus kriminalitas selama kurun waktu tahun 2016 sampai 2018. Daerah tingkat kerawanan dari kedua metode tersebut mempunyai hasil yang berbeda. Hasil uji pengelolaan dari Partition Covens Index atau PCI dari metode Fajicemins sebesar 0,818, sedangkan hasil uji pengelolaan Silhouette Index atau SI dari metode Cummins sebesar 0,569, yang dimana di sini hasil verifikasi dari kedua metode terhadap data kriminalitas tahun 2019 menunjukkan nilai metode Fajicemins lebih baik dengan persentase sebesar 71,23%. Kemudian lanjut di penelitian ini terkait metode Fajicemins itu digunakan di bidang kesehatan, yang dimana di sini berjudul analisis klaster menggunakan metode Fajicemins pada data COVID-19 di Provinsi Lampung, yang dimana peneliti Suciati beserta kawan-kawan menunjukkan hasil penelitian ini yaitu berjumlah 2 klaster, yang dimana merupakan jumlah klaster yang optimal pengklasteran setiap data COVID-19 di Provinsi Lampung dengan hasil klaster terbaik menghasilkan klasterisasi yang sama, di mana Kota Bandar Lampung merupakan kabupaten perkota di Provinsi Lampung yang masuk ke dalam klaster tinggi, sedangkan untuk kabupaten perkota lainnya masuk ke dalam klaster rendah. Selain itu diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perpindahan hasil klaster pada data COVID-19 di Provinsi Lampung kurun waktu 6 bulan pertama dan 6 bulan terakhir. Selanjutnya itu bab 3, yang dimana di sini membahas tentang metodologi penelitian, yang dimana di sini terdapat tahap-tahapan dari metodologi penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, kemudian ada studi literatur, pengumpulan data, seleksi data, pre-processing data, penerapan algoritma, evaluasi. Yang pertama di sini ada identifikasi masalah, yang dimana di sini permasalahan utama dalam penelitian ini dalam belum adanya pengelompokan tingkat kepuasan masyarakat yang mampu menggambarkan karakteristik kepuasan secara fleksibel, yang dimana metode evaluasi konvensional seperti indeks kepuasan masyarakat cenderung menghasilkan nilai yang kurang, sehingga belum mampu menunjukkan pola kepuasan masyarakat secara detail. Oleh karena itu diperlukan pendekatan clustering yang mampu mengelompokkan data kepuasan masyarakat berdasarkan tingkat kemiripan dan mempertimbangkan sifat data yang tidak tegas. Dan lanjut di sini tahapan studi literatur, yang dimana di sini studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan referensi ilmiah relevan dengan topik penelitian ini, yang dimana dikaji meliputi konsep kepuasan masyarakat dari model SERVQUAL, kemudian ada unsur regulasi Permenpan nomor 14 tahun 2017 tentang survei kepuasan masyarakat, yang dimana konsep clustering dalam data mining serta metode Fajicemins, yang dimana studi literatur juga mencakup penelitian terdahulu yang menggunakan Fajicemins di berbagai bidang seperti pelayanan publik, kemudian ada pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan pemetaan wilayah. Dari hasil studi literatur itu digunakan sebagai dasar dalam penyusunan indikator penelitian, pemilihan metode, serta perancangan alur metodologi penelitian. Dan lanjut di pengumpulan data, yang dimana sini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang pernah menggunakan layanan pelayanan publik di Pekanbaru, yang dimana kuesioner ini disusunkan berdasarkan dimensi SERVQUAL, yaitu reliability, responsive, assurance, empati, dan tangible, yang telah disesuaikan dengan unsur survei kepuasan masyarakat atau SKM sesuai dari unsur Permenpan nomor 14 tahun 2017. Kemudian lanjut di seleksi data. Di tahap ini seleksi data bertujuan untuk memastikan bahwa data digunakan dalam penelitian itu memenuhi kriteria kelayakan analisis,
Data yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau mengandung kesalahan pengisian dieliminasi agar tidak mempengaruhi hasil clustering. Kemudian lanjut di pre-processing data, yang dimana di sini tahap pre-processing yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi dari yang pertama ada pemeriksaan data kosong atau missing value, kemudian ada transformasi data, kemudian ada normalisasi data. Yang dimana nanti hasil pre-processing data berupa dataset bersih dan siap digunakan dalam proses pengelompokan menggunakan algoritma Fuzzy-Ch-Means. Kemudian ada penerapan dari algoritma Fuzzy-Ch-Means, yang dimana di sini dalam penelitian ini algoritma FCM digunakan untuk mengelompokkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan mall pelayanan publik di Pekanbaru ke dalam beberapa kategori kepuasan, yang dimana sini pengguna FCM dinilai tepat karena data kepuasan masyarakat memiliki karakteristik tumpang tindih, di mana satu responden dapat menunjukkan kecenderungan puas dan tidak puas secara bersamaan. Kemudian yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Di sini tahap evaluasi dilakukan yaitu menilai hasil pengelompokan yang dihasilkan oleh algoritma Fuzzy-Ch-Means, yang mana bertujuan untuk memastikan bahwa klaster yang terbentuk mampu mempresentasikan tingkat kepuasan masyarakat secara logis dan diinterpretasikan dengan baik. Yang dimana di sini dilakukan secara deskriptif dengan menganalisis karakteristik setiap klaster berdasarkan nilai rata-rata indikator kepuasan masyarakat. Yang dimana sini juga untuk menentukan kategori tingkat kepuasan masyarakat, yaitu sangat puas, puas, dan tidak puas. Jadi hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan kualitas pelayanan publik di MPP Pekanbaru. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.